Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa ashkuruhu ala fadlihi wa ataihi al-maymun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu ta'ala amma yushriku adh-dhalimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi qama bid-da'wah ila Allah hatta ihtada bida'watihi as-salihun. وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, para ikhwan, akhwat, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tercurah kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita bahwa jumlah itu justru yang sedikit itulah yang beruntung. Yang sedikit itulah yang beriman, yang sedikit itulah yang bersyukur kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Dan betapa banyak kelompok yang sedikit dengan izin Allah mengalahkan kelompok yang banyak. Maka jangan tertipu dengan jumlah yang banyak dan jangan bersedih dengan jumlah yang sedikit. Karena Allah banyak menyanjung di dalam Al-Qur'an dengan kata qalil, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Faqalilan ma tu'minun, sedikit di antara kalian yang beriman, sedikit yang berakal, sedikit dan sedikit. Para hadirin jemaah azanillahu wa iyyakum, maka kita senantiasa memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, dalam kajian kita malam hari ini kita akan membahas sebuah tema berkaitan dengan penyelamat jiwa. Karena memang di antara perkara yang perlu diperhatikan setiap hamba adalah jiwanya. Dan jiwa manusia termasuk pintu terbesar, pintu yang terbuka untuk setiap syaitan menggoda manusia, membisikkan ke dalam jiwanya. Maka jiwa manusia akan selamat dari bisikan-bisikan tidak baik, dari bisikan-bisikan buruk, yang mana peperangan ini tidak akan pernah usai kecuali ruh kita keluar dari tubuh, kecuali terpisahnya ruh dengan tubuh kita. Itu peperangan melawan syaitan. Jadi perang jihad, di antara jihad yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad melawan syaitan. Dan bisikannya kadang tidak kita rasakan. Bisikannya kadang tidak kita sadari. Tetapi ternyata syaitan tidak pernah berhenti membisikkan ke dalam jiwa manusia untuk kemudian mengkufuri Allah, durhaka, membangkang kepada Allah, melanggar aturan Allah, dan menjalankan apa-apa yang tidak Allah ridhoi. Itulah permusuhan kita dengan syaitan. Maka para hadirin jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, ada 5 setidaknya 5 solusi. Dan 5 solusi ini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya pikiran manusia, bisikan yang ada pada jiwa manusia itu akan selamat kalau diisi dengan 5 perkara ini. Selain daripada 5 perkara ini maka keburukan. Selain daripada 5 perkara ini maka kesia-siaan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya.
Ya ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, jiwa manusia harus senantiasa diusahakan, dibisikkan di dalam jiwa tersebut, yaitu pikiran untuk senantiasa merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah dalam poin yang pertama di sini adalah ayat matluwah, ya, atau maktubah fil as-suhuf, fil mushaf. Ayat-ayat yang tertulis, ayat-ayat yang dibaca dalam mushaf-mushaf. Berarti apa? Berarti apa itu? Al-Quranul Karim. Ya, jadi poin yang pertama, jiwa manusia akan selamat ketika jiwa tersebut banyak memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang paling utama dan yang paling pertama. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Banyak sekali PR kita. Banyak sekali tugas kita yang belum kita kerjakan. Bahkan barangkali belum kita mulai untuk kita rutinkan. Sekali-kali mungkin sudah, sekali-kali mungkin kita jalankan. Tapi kalau kemudian kita usahakan untuk menjadi rutinitas yang sengaja kita haruskan diri kita, sengaja kita wajibkan diri kita, mungkin kita belum sampai tahap tersebut. Dan ini adalah celaan bagi kita semuanya para ikhwan, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, tugasnya, kewajibannya bukan sekedar dibaca. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Qur'anul Karim dibaca itu haknya, tapi itu hanya sebagai sarana. Jadi baca Al-Quran itu hanya sebagai sarana saja. Berarti selama ini kita baru membatasi diri menggapai apa? Sarana. Belum sampai kepada tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan tujuan. Apa tujuannya? Karena perkara itu pasti tidak lepas ada sarananya, ada tujuannya. Ada wasilahnya, ada hadafnya. Qiraatul Quran ini wasilah. Dan hadafnya, tujuannya apa? Tadabbur wal amalu bihi. Yaitu ditadabburi, direnungi ayat demi ayatnya dan juga diamalkan kandungannya. Tetapi sekarang lihat yang terjadi, para qori, para hafidh, ya, kemudian pondok-pondok Quran, rumah-rumah Quran, lembaga-lembaga Quran mencetak generasi hanya sebatas pada apa? Hufazul Quran. Batasannya hanya pada hafal Quran, mutqin hafalannya. Tapi tidak ada, ya, dalam tanda kutip, tidak ada kebaikan yang mendalam yang menjadi tujuan Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus tahu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Quran selama ini dibaca itu sarana saja. Bukan berarti kita mengatakan tidak ada kebaikan dari membaca Al-Quran, tidak ada kebaikan dari menghafal Quran, tidak ada kebaikan dari mutqin. Mutqin itu bagusnya hafalan, berkualitasnya hafalan yang dihafalkan. Ini benar-benar bagus kualitasnya, itu mutqin. Bukan berarti tidak ada kebaikan, karena kita tahu hadis Nabi SAW bahwasanya setiap huruf diberikan ganjaran berapa? 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti alif lam mim ini 3 huruf. Dan 3 huruf berarti 3 pahala. 3 pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Menjadi 30 pahala. Setiap hurufnya 10. Namun kita berarti baru sampai pada wasilah saja. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan kita masuk dalam golongan yang dicela oleh Nabi SAW. Yaitu ketika Nabi SAW berbicara tentang kaum Khawarij. Yaqra'una al-Quran
mereka membaca Quran, mereka hafal Quran. Wala yujawizu hanajirahum aw taraqihim. Tetapi bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka, kerongkongan mereka. Di sini Nabi puji atau tidak? Di sini Nabi mencela mereka. Nabi mencela mereka yang hafal dan mereka baca dan hafal Al-Quran, tetapi bacaannya, tetapi hafalannya tidak masuk ke dalam hatinya. Karena memang tadi bacaan Quran itu berarti kita baru sampai batasan apa? Wasilah saja, sarana saja. Kalau seandainya Allah hanya mewajibkan baca Al-Quran saja, lalu bagaimana Al-Quran menjadi rahmat? Lalu bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk? Lalu bagaimana Al-Quran menjadi cahaya yang menghantarkan manusia berada di atas jalan Shiratal Mustaqim? Karena betapa banyak kam min qari'in la yafham madza yaqra. Betapa banyak orang yang baca dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Maka perlu kita ingat ya, tugas kita sekali lagi yang masih sampai hari ini mungkin belum kita takhtid, belum kita rutinkan, belum kita usahakan adalah mentadaburi Quran dengan sengaja. Satu hari beberapa ayat, satu pekan berapa ratus ayat. Itu mungkin tugas kita yang belum kita jalankan. Kalau baca Quran kita sudah punya target mungkin. Setidaknya ada yang 1 lembar, ada yang 2 lembar. Walaupun sebetulnya itu masih aib. Kalau kita ngaku ngikut salafus soleh, kita masih berada di atas aib. Para hadirin, kalau belum menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali. Karena tidak ada ya di antara salafus soleh yang demikian. Kalau dalam hadisnya batasan maksimalnya berapa? 3 apa? Paling cepatnya, paling lamanya? Paling lamanya berapa? Sebulan. Allah alam, saya pernah baca sebuah hadis atau asar paling lama sekali berapa? 40 hari. Paling lama sekali itu. Tapi kalau contohnya 30 hari. Bahkan Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang tidak menghatamkan Quran atau orang yang menghatamkan Quran lebih dari 30 hari, dia masuk dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala apa yang dikeluhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mengabaikan Quran. Itu orang yang menghatamkan di atas 30 hari masih dikatakan mengabaikan Quran. Apalagi ada orang yang seumur hidup belum khatam Quran. Ada. Kalau saya ngisi pengajian di tengah orang awam itu ditanya, sudah pernah khatam Quran? Belum pernah. Itu banyak itu manusia yang begitu. Ya. Kita ada yang 6 bulan, 7 bulan belum khatam. Sebentar lagi Ramadan belum khatam. Padahal sudah di Ramadan lalu tekad sudah kuat, tapi belum khatam juga. Ya. Ini baru bicara bacaan. Bagaimana dengan tadabbur Quran? Jauh. Tugasnya lebih jauh daripada itu semuanya. Makanya jiwa manusia akan selamat pertama ini. Pikirannya diarahkan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Di mana tadabbur, memikirkan dan merenungi ayat-ayat Allah sebagai hadaf, sebagai ghoyah, mohon maaf. Ghoyah tujuannya, bukan hadaf. Sebagai ghoyah diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Amma ala qulubin akhfaluha, ataukah ada pengunci dalam hati mereka atau terkunci hati mereka? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari sisi selain Allah, maka akan didapatkan perselisihan yang banyak. Jadi ini yang pertama para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahwasanya qiraatul Qur'an wasilah, wat tadabbur wal 'amalu bihi ghayah. Tujuannya adalah ditadaburi kemudian diamalkan. Ya. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, sebagian salaf berkata, nah, perhatikan di sini ada kalimat sebagai bentuk singgungan untuk kita semuanya. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan.
Tetapi orang-orang malah menjadikan bacaan Al-Quran sebagai bentuk pengamalan. Paham? Untuk diamalkan kandungannya. Tapi kita sudah merasa sudah mengamalkan Quran itu ketika apa? Ketika baru baca. Oh, saya ngamalin Quran. Bacanya. Baca amalan bukan? Ya, kita mengamalkan di antaranya beberapa ayat Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Tapi lihat kepada tujuan. Kalau kita mentadaburi Quran, mengamalkan Quran, maka mau tidak mau wasilah pasti dijalankan. Betul atau tidak? Apa wasilahnya tadi? Baca. Orang mentadabur Quran berarti baca Quran dia. Baca dia. Tetapi orang-orang sampai wasilah saja nggak mesti menghantarkan kepada ghoyahnya. Ya, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tapi orang-orang menjadikan bacaan Quran sebagai pengamalan. Teguran untuk kita semuanya. Ya, maka adakan kalau bisa ya DKM di sini, mungkin nanti ada asatidz lain khusus membahas. Ya, walaupun sepekan sekali setidaknya kita ada hujah di hadapan Allah. Kalau nggak mengamalkan itu gimana? Nanti tanya sama Allah. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik, kata Nabi SAW. Quran membelamu atau menghujatmu nanti di hadapan Allah. Ya mungkin muka-muka kita ini Pak, mungkin wal'iyadzubillah nas'alullah salam wal afiyah, ya akan dihujat dengan Quran itu. Karena nggak ada waktu yang kita sengaja luangkan, nggak ada kesempatan yang sengaja kita luangkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azani Allah wa yakum. Usahakan itu ya, usahakan. Ini PR kita semuanya. PR orang-orang yang maaf. Ya. Ada sebuah kajian seorang syekh. Kadang kita ini ngaku salafi, ngaku sunni hanya dalam penampilan. Dalam amalan jauh, Quran aja dulu. Ya, dulu para sahabat apa? Kunna la natajawaz. Kita dulu tidak pernah melewati berapa ayat? 10 ayat, 10 ayat. Sampai nahfazuha, sampai kita hafalkan, sampai na'mal bih, kita amalkan, baru kita kemudian pindah ke 10 ayat berikutnya. Ya, kita rajin kita, tapi lupa dengan tujuan itu semuanya. Baik, jadi ini yang pertama, menyelamatkan jiwa dengan kita banyak memikirkan, merenungi ayat-ayat Allah. Ya, tadi pagi saya kajian. Inilah pentingnya tafsir, pentingnya tadabbur Quran. Ya, ada sebuah ayat yang ditanyakan dan alhamdulillah ya itu menjadi momen di mana saya merasa penting sekali tadabbur Quran. Penting sekali kita membaca qaulus salaf. Perkataan-perkataan, pendapat-pendapat kaum salaf dalam memahami ayat-ayat Allah. Di dalam surat Ar-Rahman, ya ayatnya sudah populer sekali. Fala uqsimu Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan Rabbnya dua timur dan dua barat. Ada yang pernah baca tafsirannya apa maksudnya? Timur dan barat berarti ada dua, begitu? Tuhan dua timur dua barat. Hah? Ada yang pernah baca tafsirannya? Maksudnya apa? Ya, kalau kita baca terjemahan, ya pasti begitu terjemahannya. Rabb, Tuhan, masyriqaini, dua timur, maghribaini, dua barat. Apakah itu pertanyaan Ustaz? Apa tafsirannya? Apakah timur itu ada dua dan barat itu ada dua? Ya maka ketika kamu baca tafsirannya, maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan segala sesuatu yang terbit dari timur dan terbit dan terbenam di barat. Maksudnya matahari dan bulan. Ya, matahari dan bulan. Yang terbit dan terbenam di sana. Ya, dari arah timur dan dari arah barat. Itulah pentingnya. Ya, dan banyak ayat yang kita kalau kita baca kemudian hanya sekilas kita pahami sesuai dengan pemahaman kita. Tetapi ketika kita buka tafsirannya itu beda dengan apa yang kita pahami.
Disitulah kita memahami dan kita menyadari bahwasanya penting kita mentadabburi Al-Quran. Ketika kita mentadabbur Al-Quran, maka insya Allah akan menghantarkan kita kepada mengamalkannya atau pengamalannya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memikirkan ayat-ayatnya al-kauniyah. At-tafakkur fi ayatillahil kauniyah. Memikirkan ayat-ayat, tetapi al-kauniyah. Apa maksudnya? Berkaitan dengan alam semesta. Kalau tadi matluwah, yang dibaca di dalam mushaf. Kalau kauniyah, alam semesta, langit, bumi, bahkan dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian memperhatikan? Jadi kalau seorang hamba yang beriman, seorang mukmin, seorang hamba Allah sejati, dia melihat ciptaan-ciptaan Allah, dan apa yang mereka lihat menjadikan jiwa mereka terbisik untuk merenungi setiap ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Allah hanya khususkan bagi orang berakal ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi orang yang nggak menggunakan akalnya, atau orang yang jiwanya sudah dikuasai oleh syaitan, tidak terbisikan, tidak di dalamnya tidak ada hembusan-hembusan pikiran untuk memikirkan ayat-ayat Allah, maka kondisinya sebaliknya. Ciptaan-ciptaan Allah tidak pernah dia renungi. Nah, karena ayat ada dua, ayat matluwah tadi, ayat yang dibaca, ayat kauniyah yang diperhatikan, yang ditafakuri. Dan ini penting, ya. Kita sekali-kali perlu juga duduk kemudian merenungi ayat-ayat tersebut. Ya, selain daripada ayat yang kita baca, yang kita renungi, ayat yang kita lihat di sekitar kita itu perlu kita renungkan. Dan itu tidak mungkin bisa dijalankan kecuali dengan perenungan. Ya, kita fokuskan jiwa kita, kita amalkan dengan hati kita untuk kemudian berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu semuanya menunjukkan akan kebesaran Allah, akan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang misalnya melakukan perjalanan tidak salah, apalagi diniatkan dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah, kemudian dia renungkan itu semuanya. Bahwasanya kita adalah makhluk kecil, makhluk hina, makhluk yang rendah, ciptaan Allah yang begitu besar, ciptaan Allah yang begitu indah dan seluruhnya. Yang tentunya semua ciptaan Allah itu kandungan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kebesarannya, akan keagungannya, akan kuasanya, akan kemampuannya, itu semuanya. Ya, ini ayat-ayat kauniyah. Baik, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan banyak ya dari poin yang kedua ini, selain daripada ayat tadi dalam surat Ali Imran, ada juga dalam surat Az-Zariyat tadi ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan surat Al-Ghasyiyah di antaranya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Itu semuanya kan digunakan. Allah mengajak, Allah menyuruh hamba-hambanya untuk melihat bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung jadi sebagai penguatnya, pengukuh bumi, bumi dihamparkan. Itu semuanya ajakan dari Allah, seruan dari Allah agar bagaimana kita merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi seringkali kita karena kebanyakan mikir dunia nggak sempat mikirin itu. Ya. Jadi bagaimana pabrik diciptakan, bagaimana toko sukses, bagaimana dagangan dihabiskan, kan itu duniawi, begitu ya. Karena sibuknya dengan perkara itu, maka kita tersibukkan dari perkara yang lebih bermanfaat. Ya tidak salah, tidak haram kita katakan pikiran-pikiran tadi. Tapi kalau mengalahkan dari tujuan Allah menciptakan itu semuanya untuk kita merenungi, sehingga kemudian membuat kita semakin khusyuk, membuat kita semakin takut, semakin kagum, semakin mengagungkan Allah, maka tentu itu menjadi salah. Karena ada tujuan yang lebih besar, itu memikirkan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Baik, kemudian yang ketiga, memikirkan karunia Allah. Kemudian memikirkan kebaikannya, nikmatnya yang begitu besar, yang bermacam-macam yang Allah limpahkan kepada seluruh makhluknya. Ini yang ketiga. Ikhwatal iman azani Allahu yakum ajma'in. Jadi ya, pikir jiwa kita gunakan untuk memikirkan itu. Ya, 1 dari 5 yang akan kita sebutkan. Kita sudah masuk poin yang ketiga. Kalau bisa semua bagus, kita baca Quran, kemudian kita juga. Tapi salah satunya misal kita baca Al-Quran. Dalam kesempatan lain ketika tidak baca Al-Quran kita memikirkan ayat-ayat kauniyah. Kemudian kalau tidak itu maka poin yang ketiga, yaitu memikirkan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Dan banyak ayat yang menyuruh kita untuk memikirkan nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Biar kita mikir nikmat Allah ini banyak, tapi banyak pula yang kita dustakan. Ala itu jamak bentuknya. Ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hendak menghitung nggak bisa dihitung. Dan banyak sekali nikmat Allah. Dan itu harus dipikirkan. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Yang dalam tubuh kita saja, yang pada tubuh kita saja sangat banyak. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat bisa mencicipi makanan, nikmat sehat, nikmat melangkah, nikmat bisa menyentuh. Ya. Dan nikmat-nikmat yang lainnya ini masih berkaitan dengan duniawi. Bagaimana dengan akhirat? Bagaimana dengan perkara agama kita? Nikmat diberi taufik oleh Allah, nikmat di atas iman dan Islam, nikmat di atas sunnah Nabi SAW, nikmat dimudahkan dalam kebaikan, nikmat dimudahkan dalam bermajelis ilmu, nikmat dimudahkan dalam memahami ilmu, nikmat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu setelah kita mengaji. Itu semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengerjakan ibadah, jangan lupa selain daripada lillah ikhlas. Selain daripada lillah yaitu ikhlas karena Allah, kita menjalankan juga billah, yaitu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Musta'inan billah. Senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, minta taufik kepadanya. Dan untuk mengingat nikmat Allah, untuk mengingatnya saja kita butuh pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk ingat, kan dzikrika kan ingat, zikir. Ingat dengan pikiran, dengan hati, ingat dengan lisan juga, ingat dengan perbuatan, kan zikir. Tapi pikiran itu nggak bisa terarahkan kepada kebaikan kecuali atas pertolongan kepada Allah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, untuk mengingat saja kita butuh pertolongan Allah. Bagaimana dengan melangkah, duduk, bermajelis, beramal amalan-amalan besar. Ya, musta'inan billah, jadi lillah billah. Karena Allah, dan senantiasa minta bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang masih kita tentunya kufuri. Dan Allah memperingatkan kita semuanya. Barang siapa yang bersyukur maka la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, la in syakartum, kalau kalian bersyukur kepadaku, maka apa kata Allah? Pasti aku akan tambahkan dengan dua bentuk, dua huruf taukid. La azidannakum. Lam di sini lamu taukid dan nun bertasydid nunu taukid. Jadi dua kali, dua huruf penegasannya. Sungguh benar-benar aku pasti tambahkan. Dan kita harus yakin Allah nggak mungkin menyelisih janjinya. Kalau kita serius, kalau kita jujur dalam kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. La azidannakum, aku pasti akan tambahkan. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian kufuri, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat besar, sangat pedih, sangat keras. Baik, itu yang ketiga. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Yang keempat,
Sebelum masuk yang keempat, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan. Jadi ketiga bentuk tadi, pertama apa? Ulangi. Yang pertama apa? Memikirkan, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merenungi ciptaan Allah, ayat-ayat Allah kauniyah. Yang ketiga, memikirkan apa? Nikmat-nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Tiga jenis ini kata beliau, ini melahirkan pengetahuan, ma'rifah tentang Allah. Kemudian melahirkan juga cinta, rasa takut dan harapan kepada Allah dalam hati. Jadi tiga perkara ini manfaatnya. Jadi melahirkan ilmu tentang Allah. Kita baca Quran, kita memikirkan kauniyah, kita memikirkan nikmat-nikmat, itu menambah pengetahuan ma'rifah billah, pengetahuan tentang Allah. Kemudian setelah kita mengetahui tersebut, menambah pengetahuan, maka tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, semakin besar juga rasa harap kita kepada Allah, dan semakin besar juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya, faidahnya sangat besar untuk hati kita. Ini untuk menyelamatkan jiwa kita. Kemudian yang keempat, memikirkan aib dan kerusakan diri sendiri. Nah, lihat. Jadi untuk menyelamatkan jiwa, ini kan jiwa kita ini kadang memikirkan keburukan orang, suudzon. Kadang memikirkan nikmat orang, jadi hasad, dengki. Gitu, Pak. Coba kalau kita arahkan kepada poin yang keempat, yang dipikirkan adalah aib sendiri, keburukan sendiri, kecacatan sendiri, dan ini penting. Memikirkan aib penting. Tentunya memikirkan aib di sini poin penting, poin utamanya adalah dia setelah memikirkan maka berusaha untuk menyempurnakan, berusaha untuk mengoreksi, berusaha untuk memperbaiki. Bukan sekedar dipikirkan saja. Ya. Makanya ada seorang ahlul ilmi berkata, kalau berbicara dosa itu harus senantiasa diingat. Kalau berbicara ibadah justru dilupakan. Jadi ibadah itu dilupakan. Bahkan diibaratkan sebagian orang, kalau ibadah itu seperti buang hajat, nggak diingat-ingat lagi, Pak. Karena biasanya kalau diingat-ingat, kita akan merasa apa? Nastagni, kita merasa cukup. Tadi udah salat wajib, udahlah, nggak usah salat sunnah, nggak apa-apa, yang penting udah salat wajib. Udah salat sunnah, nggak apa-apa, nggak usah dikir, udah salat sunnah ini cukup lah. Merasa cukup sudah dengan ibadah yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita ingat-ingat. Kalau diingat-ingat dalam rangka untuk diperbaiki, tentu bagus. Tapi kalau diingat-ingat merasa cukup, ya misalnya sering nggak Pak begitu, Pak? Misalnya pagi sudah sholat syuruk, ada kesempatan untuk sholat lagi, sholat sunnah duha misalnya. Walaupun syuruk adalah sholat duha di awal waktu dengan syarat tertentu. Tapi kita ada waktu lagi, sholat duha lagi nggak Pak biasanya? Sholat duha lagi nggak? Apa yang kita pikirkan apa? Kan udah tadi, cukup, betul nggak Pak? Kan cukup tadi. Itu Pak. Kalau ingat ibadah biasanya ngerasa cukup nih, jadi negatif. Ya. Baca Quran pagi atau misalnya kita khususkan ba'da maghrib sebagian orang. Hari ini udah baca Quran belum ya? Dia kan punya jadwal begitu. Hari ini udah baca Quran belum ya? Oh udah tadi, udah cukup. Benar nggak Pak? Nggak, ini pengalaman saya, satu pengalaman nggak? Iya ya. Berarti sama, kita manusia ya. Jadi begitu Pak, zikir. Habis sholat subuh, khalas, intahaina. Zikir pagi, khalas, sudah juga, intahaina, sudah selesai. Dikira zikir cuma itu aja. Ya, bukankah setiap detik demi detik kita dianjurkan berzikir kepada Allah? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kita duduk aja sudah. Udah berdiri ya sudah lupa sama zikir. Ya. Aslinya maksudnya zikir paginya tadi itu. Maka ikhwatal iman azani Allahu yakum, itulah ketika memikirkan kebaikan yang
dalam ranah negatif, artinya tidak akhirnya merasa cukup dengan ibadah tersebut. Nah makanya ketika memikirkan aib, ini bagus, memikirkan aib agar kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain, memikirkan aib agar kita segera kembali kepada Allah, memikirkan aib agar kita banyak untuk mengucapkan istighfar dan menghantarkan kita kepada taubatan nasuha. Saya banyak dosa, gimana kalau saya mati belum istighfar? Saya banyak dosa, gimana kalau saya belum tobat? Saya banyak dosa, ternyata saya lebih buruk daripada dia. Dia lebih baik daripada saya. Itu memikirkan aib. Maka kalau pikiran tersebut senantiasa kita hembuskan dalam jiwa kita, ini akan menyelamatkan jiwa kita. Karena kita tidak akan sibuk memikirkan aib orang lain, mencari-cari aib orang lain, tajasus dan seterusnya. Karena kita telah sibuk untuk memikirkan aib dan keburukan diri sendiri dibandingkan keburukan orang lain. Azan jam berapa? Halas? Baik, dikumandangkan azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah dikumandangkan azan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih dalam pembahasan yang keempat tentang memikirkan aib dan keburukan diri. Beliau menyatakan bahwasanya poin keempat ini, kalau senantiasa seorang hamba ingat dengan aib-aibnya, dengan keburukannya, dengan dosa-dosanya, maka pikiran ini akan menghancurkan jiwa al-ammarah bisu. Salah satu jenis jiwa manusia, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Itulah jiwa manusia. Ya, sebagaimana Allah katakan jenis jiwa ini di dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Ya, itulah jiwa. Nah, cara menghancurkan jiwa tersebut, ya, jiwa itu kan sering Pak dorong kepada keburukan, dorong kepada yang haram, dorong kepada dosa, dorong kepada maksiat. Tapi kalau banyak mikirin aib, banyak mikirin dosa, hancur jiwa itu. Nah, maka tersisalah jiwa an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang hidup, jiwa yang selamat, ya, jiwa yang penuh ketentraman, jiwa mukminah, jiwa yang menyuruh kepada kebaikan, jiwa yang memikirkan kepada ketaatan. Kalau kita banyak memikirkan aib, ya. Dalam ini tentunya seorang yang memikirkan aib, dia introspeksi diri, akan menghantarkan kepada muhasabatun nafsi, senantiasa muhasabah dirinya untuk diperbaiki, untuk disempurnakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dari itu ketika seorang hamba banyak memikirkan aib dan kerusakan diri, ya hendaknya hal ini menghantarkan dia untuk memperbanyak istighfar. Ya, dan ini anjuran yang banyak disampaikan oleh para ulama. Bahkan Syekhul Islam kalau tidak salah, beliau mengatakan jangan pernah kita lepas dari mengatakan astaghfirullah atau Allah maghfirli fi kulli makan, di setiap tempat. Ya, tempat-tempat yang diperbolehkan tentunya. Kenapa? Fa innana la nadri mata nazalat al-maghfirah min Allah. Karena kita nggak tahu kapan turunnya ampunan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum makan, setelah makan, sedang ngemil, sedang nongkrong, sedang jalan, istighfar, Allah maghfir, astaghfirullah. Ya, barangkali ada satu waktu, ada satu kesempatan di mana Allah dengar istighfar kita, Allah turunkan ampunan kepada kita. Kita sengaja duduk, ya, istighfar, mungkin gak khusyuk, mungkin pikirannya kemana-mana, tapi sambil jalan, sambil nyetir, sambil nunggu sesuatu, misalnya istighfar, bisa jadi saat itu Allah turunkan ampunan untuk kita. Ya, kita tidak tahu. Ini perkara gaib. Intinya perbanyak hal tersebut. Baik, ini yang keempat. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu memikirkan pentingnya waktu dan penggunaannya. Memikirkan pentingnya waktu dan penggunaannya. Jadi
sebelum dimanfaatkan waktu itu harus dipikirkan dulu tentang pentingnya waktu. Dan kita tahu bagaimana pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah di dalam Al-Quran tentang waktu. Dan tentunya ayat yang paling populer adalah wal asr, demi waktu. Ada yang menafsirkan demi waktu asar, wal asr. Ya, bukan sekadar asar saja, wal asr saja. Setiap waktu Allah katakan wal lail, wan nahar, wal fajr, wad duha. Itu Allah bersumpah. Demi waktu malam, demi waktu duha, siang, ya, fajar, Allah bersumpah demikian. Maka tidaklah Allah bersumpah atas nama makhluknya kecuali menunjukkan akan keagungan makhluk tersebut. Dan ini berarti menunjukkan akan agungnya waktu. Ketika seorang hamba mengagungkan waktu, berarti dia mengagungkan apa yang diagungkan Allah. Dan itulah tugas kewajiban dia. Seorang hamba itu tidak lepas kalau tidak mengagungkan Allah, mengagungkan apa yang diagungkan Allah, dia menghinakan apa yang dihinakan Allah. Dia ngikutin Allah aja terus. Mengagungkan Allah dan mengagungkan apa-apa yang diagungkan Allah. Karena orang yang mencintai Allah, dia akan mengikuti apa yang dia cintainya. Siapa yang dia cintai diikuti. Allah cinta kepada sesuatu maka dia akan ikut cinta. Allah benci kepada sesuatu maka dia akan ikut benci. Dia ikut dengan Rabbnya, dia ikut dengan Maliknya, dengan Rajanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kata beliau dan penggunaannya, dan juga memikirkan penggunaannya untuk apa, nanti akan apa, setelah ini akan apa. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu urusan, segera ke urusan yang lainnya. Ya. Lihat perkataan para ulama, innaka anta ayyam. Sesungguhnya wahai anak Adam, semua kita wahai manusia hanyalah potongan-potongan hari. Innama anta ayyam, engkau adalah potongan-potongan hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Maka setiap kali pergi satu hari berarti pergi bagian dari fisikmu itu. Bagianmu itu pergi dia. Jadi hanya potongan-potongan puzzle saja, hilang, mati, selesai sudah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau berbicara waktu, betapa banyak ya waktu yang kita sia-siakan, kita abaikan, kita tidak gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Makanya kemarin ya di kajian akbar yang kami terjemahkan bersama Syamsul Razak, guru kami, beliau mengingatkan kepada kita, dan ini ada kaitan dengan poin yang pertama. Lihat kita punya fil yaum wal lailah arba'ah wa ishrin, dalam setiap satu hari satu malam 24 jam. Misalnya dipakai tidur berapa jam? 8 jam. Siangnya misalnya, kemudian malamnya ya 8 jam. Belum ada yang tidur pagi, waktu duha tidur lagi. Qailullah qabliyah zuhur, qailullah ba'diyah zuhur. Qailullah itu memang khilaf para ulama. Ada yang mengatakan qabliyah zuhur, sebelum zuhur. Ada yang mengatakan sejenak setelah zuhur. Nah, kalau dalam perkara ini baru dia ngambil pendapat apa? Al-jam'u afdal. Tahu maksudnya? Saya menggabungkan dua pendapat. Jadi sebelumnya tidur, setelahnya juga tidur. Nanti kalau tidur baru diambil dua-duanya. Ya. Baik. Tidur lagi. Pada asar capek tidur lagi. Pulang kerja tidur. Ya anggaplah 8 jam lah. Anggap 8 jam. Rata-ratanya kita katakan. Berarti sisa berapa? 8 jam. Sisa 18. 16. 24 kurangi 8. Ya. Kemudian kerja 8 jam. 24 kurang 16 berapa? Hah? 6 8 jam ya, 8 jam. Kemudian tinggal 8 jam ini Pak ya. 8 sudah keambil, tinggal 8 lagi. Oh iya, 8 kali 3 24 ya. Dipakai 2 jam ngobrol nggak jelas. Ngobrol sana, ngobrol sini.
atau handphone, masuk Facebook, Instagram, ada yang punya Twitter masuk juga, ada yang Facebook masuk juga, ada yang punya TikTok masuk TikTok juga, ya ada. Gitu. 2 jam, sisanya 6 jam. Ya, kemudian 4 jam, ya pergi sana sini, ada yang kuliner, ada yang sama temannya, ada yang main bola, futsal, ada yang badminton, ada yang tenis meja dan seterusnya. Sisa 2 jam. Ya kata Syekh, kalau 2 jam ini banyak atau sebanyak? Banyak atau sedikit 2 jam? Sedikit. Gunakan buat Quran. Ya sedikit Pak. Kalau kita tadi bandingkan dengan yang 8 tidur, 8 kerja, kemudian 8-nya tadi dibagi, ada yang nggak jelasnya, ada yang bla-blanya dan seterusnya. 2 jam buat Quran. Ada bagian baca, ada bagian ditadaburi. Maka itu bagian yang sedikit. Tapi kalau iya juga Pak, kalaupun iya, itu sudah beruntung kita. Ternyata kita yang sedikit aja enggak itu Pak. Benar nggak Pak? Yang sedikit aja enggak, 2 jam. Kalau seandainya kita mengusahakan, saya setelah dapat kajian itu mengusahakan, mulai langsung dari hari setelah kajian bersama Syekh langsung mengusahakan. Itu kata Syekh, 2 jam itu nggak mesti langsung duduk 2 jam karena biasanya agak berat. Kecuali nyantri, beda lagi itu ya, dipaksa gurunya memang. Tapi kita nih Pak, kita yang hidupnya non santri, non pelajar yang terikat lembaga, itu kita ya harus mengikat diri. Dan ini nggak mesti harus satu waktu, dibagi waktunya. Setengah jam ba'da subuh misalnya, setengah jam qabla subuh, setengah jam ba'da maghrib, setengah jam ba'da isya, bisa. Bisa nggak itu Pak? Bisa. Tinggal pertanyaan mau atau enggak, diluangkan atau enggak. Ini mohon maaf, bukan berarti saya sudah soleh, sudah baik, sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang saya katakan. Ini saya lagi ngomong pertama untuk saya pribadi. Kemudian setelahnya untuk kita semuanya. Ya, kita usahakan 2 jam kalau benar. Yang kita katakan ini sedikit sekali. Kalau nggak segitu mau berapa lagi? Mau 2 menit? Mau cuma 20 menit? Mau cuma setengah jam? Masa iya Pak habis untuk dunia itu Pak? Ya benar, Ustaz 8 jam saya niatkan untuk ibadah tidur. 8 jam kerja nafkah. Ya ini sekarang buat Quran dulu, Quran ini. Petunjuk kehidupan kita, petunjuk keselamatan kita di sana. Nah ini tadi khawatirnya kita hanya sekadar dalih saja. 8 jam kerja cari nafkah saya. Oh ini juga jihad fisabilillah. Kemudian 8 jam tidur untuk menguatkan diri biar bisa bangun tahajud, biar besoknya bisa jihad lagi fisabilillah. Oke. Tapi siap bertanggung jawab nggak Pak di hadapan Allah? Itu dalil atau dalih? Masalahnya apa? Masalahnya dulu Nabi, para sahabat emang nggak kerja Pak. Dulu para sahabat pengangguran. Kerjaannya cuma baca Quran gitu. Enggak, mereka cari nafkah Pak. Sampai ketika thalabul ilmi saja, coba lihat sejarahnya, itu ada yang ditinggal gunung itu gantian. Makanya Nabi sering sampaikan, fal yuballigh al-hadir al-ghaib. Orang yang hadir silahkan sampaikan kepada yang ghaib, karena mereka harus dari gunung jauh. Ketika bertemu disampaikan, tadi Rasulullah berkata demikian, disampaikan. Karena mereka nggak bisa hadir, gantian. Ada yang bisa hadir, yang hadir nggak bisa. Ya, jadi nggak terus begitu bermajelis enggak. Mereka juga kerja. Nabi SAW sama. Nabi pun demikian. Nabi pemimpin umat. Ya. Istrinya berapa? Kita istri 1. Udah. Aduh 1 aja udah repot. Kita bilang begitu. Mungkin ada yang 2 mungkin ya. Ada yang sembunyi-sembunyi 4 mungkin. Ya intinya, kalaupun 4, Nabi berapa? Nabi kan udah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Ini Nabi yang banyak istrinya, umatnya, urusan-urusannya. Belum lagi ada orang yang datang, yang curhat, yang minta solusi dan seterusnya. Khalifah
amir, pemimpin kaum muslimin, bukan satu desa, satu kota, satu kabupaten, bukan, seluruh dunia. Ya, apa kemudian tidak cari alasan tuh kayak kita yang pemimpin bukan, tua RW bukan juga, lurah bukan, gitu ya. Jomblo masih jomblo, ada yang masih jomblo juga, belum ada kerjaan jelas. Itu kita, ya. Jadi kita mari usahakan. 2 jam ini penggunaan waktu akan ditanya sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tazul qadama 'abdin min 'indillah hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya apa? An umrihi fi ma afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fi ma ablah. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Ya, jangan Bapak jangan anggap saya masih muda, jangan. Karena ulama mengatakan masa muda itu batasan maksimalnya angka 2, kepala 2. Kalau 30 sudah nggak muda lagi. Bapak yang 50 bilangnya muda itu, Pak. Ya, Pak ya. Coba tanya. Yang 40 masih bilang, oh ini baru muda nih. Puber kedua gitu ya. 30, saya 31. 31 itu sudah, sebagian mengatakan sudah tidak muda lagi. Karena masa muda itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab, ya. Untuk tepatnya kita nggak tahu, tapi ini pendapat sebagian ulama. Kan Nabi katakan dalam 7 golongan yang diberikan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu kan banyak pemuda kan, syab, ya, anak muda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Itu usia 20, usia setelah balik 21, 22 itu sibuk ibadah sama Allah. Itu yang dipuji sama Allah. Karena waktu itu adalah waktu main, waktu nongkrong, waktu jalan-jalan, waktu kesana kemari, waktu bebas. Tapi dia sibukkan, dia habiskan waktu mudanya dalam beribadah kepada Allah. Itu yang dapat jaminan, mendapatkan jaminan, mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Makanya kita yang saat usia setelah kita balik sampai 25 sampai 27 yang enggak begitu banyak-banyak istighfar. Kita semuanya banyak-banyak istighfar. Antum yang masih usia segitu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pikirkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai seperti kita menyesal. Sudah terlanjur, itu kan sudah berlalu, dan catatan itu sudah ada, tercatat rapi. Betul nggak, Pak? Tercatat rapi, nggak bisa dirubah itu, catatan sudah ada, rapi semuanya. Allah katakan dalam Al-Kahf, wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan semuanya hadir nanti pada hari kiamat. Ketika wa wudi'al kitab, diletakkan kitab. Wa ra'al mujrimuna, dan orang-orang berdosa itu melihat semua apa yang mereka kerjakan itu hadir semuanya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Rabbmu tidak akan menzalimi sedikit pun, seorang pun enggak akan dizalimi oleh Allah. Jadi kita yang sudah tidak muda lagi, masa mudanya sudah habis waktu untuk yang enggak manfaat, apalagi yang maksiat, yang enggak jelas. Nah, itu semuanya dihapus dengan apa? Istighfar, taubat kepada Allah. Ya. Baik, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi ini penggunaan waktu. Kemudian kata Nabi, ya, dari 4 perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba tentang apa? Wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya. Diamalkan untuk apa? Diamalkan atau tidak? Kemudian yang terakhir wa an marihi, dan tentang hartanya. Min aina iktasabahu fi wa fi ma anfaqahu. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan diinfakkan untuk apa? Ditanya sama Allah semuanya. Jadi usia, waktu, umur, kesempatan ditanya sama Allah semuanya. Tidak akan mungkin lepas dari pertanyaan Allah, dan ditanya bukan sekadar ditanya, tapi akan dimintai pertanggungjawaban. Mas'ul, ditanya oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nas'alullah al-maghfirah wal rahmah minallah ta'ala. Kita mohon keselamatan, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memperbaiki urusan kita. Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki
semua urusan kita. Aslih lana sya'nana kullaha. Semoga Allah memperbaiki urusan-urusan kita semuanya, terutama yang berkaitan dengan agama dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga nasihat ini bisa kita amalkan, khususnya untuk saya pribadi, untuk kita semuanya. Fala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, kecuali kalau Allah tolong kita. Makanya jangan lupa untuk senantiasa minta tolong sama Allah. Man yasta'in billah a'anah. Barang siapa yang minta tolong kepada Allah, maka ingat, yakin pasti Allah membantunya. Tetapi kalau kita nggak minta tolong, kepada siapa lagi kita minta tolong? Kalau kita nggak minta tolong kepada Allah, kepada siapa lagi kita minta pertolongan? Siapa lagi akan menolong kita? Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan langsung saja diajukan, yang sesuai tema atau di luar tema kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin kami cukupkan materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, sebagai penutup mungkin sedikit kami berikan ringkasan ikhwatal iman azani Allah wa yakum ajma'in dari 5 poin ini ya. Ya, semuanya adalah perkara yang penting ya. Jadi usahakan kalau prakteknya ya, tatbiknya, prakteknya, cara merealisasikannya. Jadi kalau jiwa kita kosong, jiwa kita mulai dibisikkan dengan bisikan-bisikan tidak baik, maka arahkan kepada salah satu dari 5 hal tersebut. Ini solusi ya. Sebagaimana Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau juga mengatakan demikian. Ya, misalnya kita terfikir atau syaitan membisikkan, jiwa kita membisikkan melakukan keburukan, apapun itu. Ya, banyak menghabiskan waktu itu keburukan. Banyak menghabiskan waktu dengan handphone juga keburukan. Walaupun mungkin bentuknya bukan maksiat, tapi waktu yang terbuang sia-sia itu juga nggak baik. Maka langsung pikirkan, amalkan pikiran kita ini kepada salah satu dari 5. Ambil ayat, ambil mushaf Quran, maka walaupun 1-2 ayat, baca Quran, renungkan, fokuskan hati, fokuskan pikiran, baca dengan tafsirannya, tadaburnya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Itu apa amalannya? Ya, kalau sudah itu misalnya boleh kita nggak masalah jalan-jalan ya, ke tempat-tempat yang aman lah. Kemudian kita bisa memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah berkaitan dengan alam semesta. Kalau tidak tadi, kemudian kita memikirkan nikmat Allah. Ya, walaupun kita diam, tapi diamnya kita merenung tentang kebaikan-kebaikan, merenung tentang nikmat-nikmat Allah, itu ibadah juga. Nah, kemudian memikirkan tentang aib kita sehingga menghantarkan kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka ketika pikiran dosa itu menjangkit, mampir di kita, terbantahkan, terhancurkan, terkalahkan dengan itu. Yang kelima, kemudian kita memaksiat, memikirkan tentang pentingnya waktu, berharganya waktu, penggunaannya seperti apa. Ya, masa iya kita sudah banyak maksiat, kemudian saya akan melangkah menuju maksiat, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Itu salah satu caranya ya. Cara bagaimana merealisasikan apa yang kita sampaikan di 5 penyelamat jiwa ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.